Karena dia pembawa nur Allah, maka dari dalam diri mursyid akan mengalir segala ilmu rahasia dari Allah yang merupakan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas mengenai guru mursyid dan seberapa pentingnya peran seorang guru mursyid di mata kita, dan di manakah sebenarnya intisari dari tarekat itu sendiri. Ketahuilah, sejak kecil kita semua sudah mengetahui bagaimana cara sholat, jumlah rakaat dan bacaan yang wajib serta sunnah dibaca. Dari sejak kecil sampai dewasa kita telah mahir melaksanakannya. Soal, lalu di manakah bedanya? Jawab, kalau pertanyaan ini tidak bisa dijawab, berarti sholat yang kita laksanakan ketika umur 10 tahun sama dengan sholat yang kita laksanakan ketika dewasa atau saat ini. Tidak ada perbedaan sama sekali. Soal, lalu seberapa yakin kita bahwa sholat yang telah dilaksanakan bertahun-tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan seberapa yakin bahwa sholat yang kita kerjakan itu telah sesuai dengan apa yang dilaksanakan Nabi secara zahir dan batin? Pertanyaan ini perlu direnungi dan dijadikan semangat untuk terus mencari cara agar ibadah bisa diperbarui ke level yang lebih tinggi, sehingga apapun ibadah yang kita lakukan akan memiliki makna yang dalam. Tarekat sebagai ilmu untuk melaksanakan semua aturan agama dan akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ketahuilah, belajar ilmu tarekat pada tahap awal dimulai dengan taubat, menyesali kesalahan dan kekeliruan kita, menyesali akan kelalaian kita dalam mengingatnya. Dengan taubat, maka rohani manusia akan menjadi suci seperti orang baru dilahirkan kembali. Jiwa manusia atas bimbingan guru mursyid akan terasa seperti kain putih, dan ketika kita melihat kain putih akan membuat diri sadar bahwa kita telah mengalami mati dan kemudian hidup kembali dengan kehidupan yang baru. Jiwa yang telah mati dan dihidupkan kembali itulah kemudian memulai ibadah dengan kehidupan baru sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berpesan, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Hadis ini hanya bisa dilaksanakan ketika orang mulai menekuni tarekat. Mati dalam pengertian syariat, nafas berhenti. Sedangkan mati dalam makna hakikat adalah mematikan akal, pikiran, dan menghidupkan kolbu sebagai media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang mempunyai keterbatasan, penuh kehinaan dan penuh kesilapan, tidak akan mungkin bisa berhubungan, berkomunikasi dengan zat yang maha bersih dan maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, lewat Rasulnya Allah menurunkan wasilah nur Allah sebagai media komunikasi antara hamba dengan Allah. Satu hal yang harus dipahami di sini, bahwa Rasul dan Nabi bukanlah wasilah, mereka hanya sebagai pembawa wasilah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi wafat, maka wasilah itu dibawa oleh ulama pewaris Nabi, yaitu para ulama, guru mursyid dan wali Allah untuk menuntun manusia ke jalannya. Disinilah sebenarnya letak selisih pendapat antara pengamal tarekat dengan orang yang tidak pernah mengamalkan tarekat.
Sebagian menganggap bahwa guru mursyid itu adalah wasilah, sehingga mereka menuduh guru mursyid sebagai perantara antara hamba dengan Tuhan. Guru mursyid meneruskan tradisi dari Rasul, yaitu membawa wasilah dari sisi Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Orang-orang yang membawa wasilah itu bukan ditunjuk oleh sekelompok orang, bukan dipilih oleh manusia, tapi mereka adalah pilihan Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kenapa guru mursyid begitu penting kedudukan dalam tarekat? Jawab, karena memang intisari dari tarekat itu terletak pada guru mursyid. Jadi bukan jenis tarekat yang menentukan kualitas sebuah tarekat, tetapi tergantung pada kualitas dari mursyid itu sendiri. Makanya tidak semua orang bisa menjadi guru mursyid, karena guru mursyid harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pasti, seorang guru mursyid haruslah mencapai kedudukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini guru mursyid sebagai pembawa wasilah pada hakikatnya adalah sebagai pembawa nur Allah. Silakan baca Quran surat An-Nur ayat 35. Karena dia pembawa nur Allah, maka dari dalam diri mursyid akan mengalir segala ilmu rahasia dari Allah yang merupakan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sewajarnya para murid memberikan penghargaan yang tinggi kepada guru mursyidnya, melebihi penghargaan kepada guru-guru biasa. Sebagai contoh sederhananya begini, kulit kambing pun kita hargai, hormati, kita cium dengan penuh hikmat ketika menjadi sampul Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin kita tidak menghargai guru mursyid kita yang merupakan sampul dari nur Allah, yang merupakan hakikat dari Al-Quran? Sadarilah olehmu, untuk bisa membaca Al-Quran, kita harus membuka sampulnya agar seluruh isi Al-Quran bisa dibaca. Begitu juga untuk bisa berhubungan dengan ayat-ayat Allah yang maha hidup berupa nur, kita juga harus membuka sampulnya, yaitu guru mursyid. Itulah sebabnya di kalangan tasawuf, adab atau sopan santun kepada guru mursyid sangat diutamakan melebihi zikir itu sendiri. Karena guru mursyid adalah pintu yang langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan belajar ilmu tarekat dari guru yang membimbing rohani kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap saat kita akan bisa merasakan getarannya, merasakan kerinduan kepadanya, dan selalu mendengar firman-Nya yang maha hidup, sehingga ibadah kita lebih hidup dan bermakna. Hilang was-was dan kekhawatiran akan diterima atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Ketika kita telah mencapai ma'rifat, mengenal Tuhan dengan sebenarnya, maka fokus kita bukan lagi kepada diterima atau tidaknya ibadah, tapi fokus kepada bagaimana mencintainya. Soal apakah keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang murid apabila bertemu dengan guru mursyidnya? Jawab, bertemu dengan mursyid bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang akan dia terima, tetapi juga gelombang energi spiritual. Gelombang energi itu adalah gelombang yang dialirkan dan guru sebagai perantaranya. Gelombang energi itu bukan berasal dari guru, melainkan berasal dari sumber energi, yaitu Allah, dan turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai melalui pewaris-pewarisnya yang berhadapan dengan murid-muridnya. Bahkan
dalam banyak kitab-kitab tasawuf, di mana tidak asing lagi kalau kita mendengar bahwa jika seorang murid bertemu dengan mursyid, itu sama dengan mandi secara ruhaniyah, mandi dengan energi ketuhanan. Dan inilah yang sudah kurang ditemui di tengah-tengah masyarakat kita. Jangankan hal itu, penilaian kita tentang keberkahan sudah tipis dan sudah tidak percaya lagi adanya keberkahan. Yang kita percayai adalah sesuatu yang bisa disentuh atau dilihat, tetapi lupa dengan keberkahan.